Halo semuanya, nama saya Darian Sevalin Wirakusumo dengan NRP 023 dan dalam video ini saya akan menggunakan program Python untuk mendapatkan nilai mean dan standar deviasi untuk rock density dan seismic velocity. Dan dalam video ini saya akan menggunakan dua metode yaitu for loop dan while loop. Nah, for loop dan while loop mempunyai perbedaan, yaitu untuk for loop kita menggunakan iterasi yang sudah pasti jumlahnya, sedangkan while loop kita gunakan iterasi yang jumlahnya tidak pasti. Jadi dari iterasi yang jumlahnya tidak pasti itu kita terus menggunakan iterasi tersebut untuk mendapatkan suatu hasil yang pas atau yang benar. Nah, untuk program ini saya akan memulai dengan memasukkan dataset terlebih dahulu. Di dataset, nah, dalam dataset ini saya akan mengimport pandas SVD, di mana pandas adalah library untuk melakukan analisis data ya, data rock density dan seismic velocity agar bisa dijadikan menjadi tabel atau media. Nah, kita masukkan ini, kita masukkan data-data yang sudah diberikan sebelumnya untuk rock density. Dan kita masukkan data-data untuk seismic velocity juga. Nah, kemudian kita akan menggunakan suatu command yang dinamakan p.dataframe, di mana data frame ini akan transformasi data-data yang ada di sini untuk rock density dan seismic velocity untuk dijadikan sebuah tabel 2D seperti ini. Bentar. Nah, jika kita eksekusi kode ini, kita akan melihat bahwa seluruh data dari rock density dan seismic velocity di sini akan menjadi sebuah tabel 2D. Nah, tabel 2D ini dapat terjadi karena ya command data frame yang kita gunakan tadi. Nah, setelah kita kita sudah menaruh seluruh data rock density dan seismic velocity pada kode kita dapat melakukan kalkulasi untuk mean dan standar deviasi pada rock density menggunakan for loop. Jadi kita collecting the mean and standard deviation of rock density using for loops. Nah, step pertamanya adalah untuk import numpy snp, di mana numpy adalah sebuah library untuk
operasi dengan array-array besar atau fungsi matematika dan statistik. Nah, setelah kita import NumPy, kita import juga math. Nah, library math di sini itu untuk fungsi matematika dasar seperti square root, sin, cos, log. Atau juga bisa dengan konstanta matematika seperti pi atau atau eksponen. Nah, setelah kita import NumPy dan math, kita masukkan variabel kita yang akan dikalkulasi min dan standar deviasinya, yaitu rock density. Nah, ini np.arrange. Range itu range di mana kita gunakan jangkauan untuk nilai-nilai rock density di sini dari 2,6 sampai 2,8 kan. Nah, kita gunakan np arrange ini karena data tersebut itu konsisten. Mohon maaf. Ini 2,65. Di mana data tersebut konsisten dengan perbedaan nilai untuk setiap datanya 0,05. Jadi untuk data yang kita masukkan pertama adalah 2,60. Itu kan data pertamanya. Dan kita gunakan range yang di atas 2,80. Karena itu sifat Python. Nah, terakhir kita masukkan data untuk perbedaan nilai, setiap nilai di sini, yaitu 0,05. Nah, setelah ini kita masukkan n, di mana n itu jumlah data yang ada sama dengan len, rock density yaitu variabelnya. Nah, len itu adalah length atau jarak dari semua data di sini. Kemudian rd sama dengan sum sama dengan 0. For density sum plus sama dengan density. Nah, jadi sum itu adalah penjumlahan dari seluruh density-nya. Penjumlahan dari masing-masing density-nya, bukan seluruh density-nya. Jadi, kemudian kita menggunakan rdmin. Untuk min-nya itu sama dengan rdsum dibagi n. Nah, n-nya itu kan ada 5 di sini. Nah, itu untuk mendapatkan nilai min-nya. Kemudian untuk deviasi RD, oh ya, sebelumnya RD itu rock density ya, pendekan rock density. RD def sum sama dengan 0 for density in rock density. Deviation, def itu deviation plus nah, di sini untuk mendapatkan nilai deviasi untuk sumnya itu adalah penjumlahan dari masing-masing density kurang rock density min-nya, lalu dikuadratkan. Itu untuk mendapatkan deviasinya. Nah, untuk selanjutnya kita action. Untuk mendapatkan standar deviasinya, kita menggunakan fungsi math. Square root. Nah, library math tadi kan kita dapat dibuktikan kita menggunakan fungsi matematika dasar, yaitu square root atau akar. Nah, akar ini kita gunakan untuk mendapatkan nilai standar deviasi. Nah, standar deviasi dapat diperoleh dari nilai deviasi tadi dibagi jumlah nilai yang ada, yaitu 5 dikurang 1, lalu diakar semuanya. Setelah seluruh
rangkaian ini kita dapat membuat outputnya. Outputnya itu untuk show untuk menampilkan perhitungan kita, itu print f mean value of rock density. Ini untuk menampilkan mean value dari rock density-nya. Dan kita masukkan unitnya, yaitu gram per cc. Nah, di sini saya gunakan titik 2F itu untuk decimal place-nya setelah koma. Kemudian kita print juga nilai untuk standar deviasinya. Dengan unit yang sama juga, atau satuan yang sama. Jadi kode kita selesai dan kita eksekusi. Kita memperoleh nilai min-nya. Maaf. Terus kesalahan. Nilai min-nya yaitu 2,7 G per cc dan standar deviasinya itu 0,08. Nah, ini titik 2F itu untuk decimal place-nya setelah koma. Nah, ini adalah cara untuk kalkulasi min dan standar deviasi dari rock density menggunakan for loop. Setelah itu kita dapat melakukan kalkulasi untuk min dan standar deviasi untuk ini seismic velocity menggunakan while loops. Kita ketik dulu judulnya. Step pertamanya kita menggunakan ini. Menggunakan fungsi array. Dan kita gunakan dua variabel untuk di mana X adalah variabel rock density dan Y adalah variabel untuk seismic velocity. Jadi agar programnya bisa membedakan apa itu variabel X dan apa itu variabel Y. Sebagai berikut. Kita menggunakan ndata sama dengan len y, karena kita ingin menggunakan length dari data seismic velocity, yaitu variabel y. Nah, setelah itu kita pertama inisialisasi dulu kondisinya. Untuk sum dari y-nya yaitu 0 kan. Untuk n-nya juga 0. Sum y kemudian 0. Dan sum y kuadrat tulis y 2 sama dengan 0 juga. Ini itu inisialisasi kondisinya. Kemudian kita dapat menggunakan metode while loop, while n kurang dari
dari while ini, kode ini kita akumulisasi dulu sumsnya. Sum y. Nah, sum y itu kan ini plus sama dengan yaitu jumlah dari masing-masing data y yang ada. Dan untuk sum y kuadrat itu jumlah dari masing-masing y kemudian dikuadrat. Nah, dimana y itu sekarang sama dengan y n. Dimana n itu jumlah dari 1 untuk masing-masingnya, jadi ya 1 tambah 1 tambah 1 sampai 5. Jadi n-nya adalah 5. Nah, kita cek dulu akumulasi jumlahannya dengan outputnya. Print F untuk 2 decimal place. Nah, kita juga print untuk kuadratnya. Lalu kita eksekusi. Dimana dapat masalah. Nah, nggak tahu tadi. Nah, di sini sudah tercantum nilai untuk sum dari variabel y-nya yaitu 23,30 dan jumlah dari variabel y di kuadrat yaitu 108,99. Nggak tahu kenapa tadi terdapat masalah, tetapi sudah teratasi. Setelah kita mendapatkan kedua nilai sum ini, kita bisa langsung kalkulasi nilai min dan standar deviasi dari seismic velocity itu. Sebenarnya kita awali dengan y-bar. Di sini kita untuk mendapatkan nilai y-bar itu total dari y per n. Jadi y-bar itu nilai untuk masing-masing data yang ada di sini. Ya kan, totalnya dibagi n-nya, jumlahnya. Jadi ini untuk nilai minnya. Y-bar itu nilai minnya. Kemudian std underscore devi itu untuk mendapatkan nilai standar deviasinya untuk seismic velocity-nya. Menggunakan fungsi math juga. Menggunakan library math dengan fungsi square root. Kita masukkan rumus untuk standar deviasi dulu.
kita menggunakan dua line ini. Setelah itu kita langsung bisa outputnya itu print. Bisa. Seismic velocity. Nah, untuk seismic velocity unitnya atau satuannya adalah kilometer per detik. Nah, kita masukin aja yang dua variabel ini, ybar dan std_def_y, ke outputnya. Mana kita eksekusi. Wah, ini kebanyakan bintang. Kita eksekusi dan kita langsung dapat nilai untuk nilai untuk min, untuk seismic velocity dan standard deviasi juga ya. Untuk minnya kita mendapatkan 4,66 km per detik dan untuk standard deviasinya kita mendapatkan 0,32 km per detik. Dan yang terakhir, kita akan kalkulasi min dan standard deviasi dari seismic velocity ini juga, tapi menggunakan for loop tadi. Jadi ya sepertinya sama aja stepnya untuk for loop. Saya copy paste biar lebih cepat. Nah, ada perbedaan cuman untuk seismic velocity karena perbedaan antar nilainya nggak konsisten ya, ini plus 3, ini plus 2, ini plus 2 namun ini plus 1, kita nggak bisa menggunakan NP_arrange. Namun kita bisa menggunakan suatu fungsi yang namanya array. Dimana array itu kita nggak bisa langsung menggunakan jangkauan nilainya, kita harus masukin satu-satu nilainya karena ya ini tidak konsisten ya. Jadi langsung aja kita masukin. NP_array itu dari library NumPy ya. 4,2, ini 4,2, 4,5, 4,7, 4,9, 5,0. Jadi kita masukin seluruh values yang ada di tabel ya. Dan kita menggunakan len seismic velocity sebagai variabelnya. Kita gunakan SV sebagai singkatan dari seismic velocity. Untuk sumnya ya, inisialisasi yaitu 0 dan dengan for loop velocity in seismic velocity. Dengan pertama kita cari sumnya dulu, yaitu penjumlahan dari seluruh nilai masing-masing velocity yang ada. Kemudian kita juga dapatkan nilai minnya dari nilai sum lalu dibagi dengan jumlah nilainya n. Nah, untuk standar deviasi kita gunakan 0. Sama aja.
Untuk sum di standar deviasi ini gunakan nilai masing-masing velocity dikurang min standar velocity-nya, lalu dikuadratkan. Kita gunakan library math lagi dengan fungsi square root untuk mendapatkan nilai standar deviasinya. Lalu setelah itu kita langsung aja masukkan outputnya. Ntar. Print. Dengan unitnya kilometer per detik. Kemudian standard deviation-nya. Dalam kilometer per detik dengan decimal place yaitu 2. Kita eksekusi. Langsung kita dapat nilai mean value dari seismic velocity, sama kan? Menggunakan for loop dan while loop kita mendapatkan value yang sama, yaitu 4,66 untuk mean-nya dan 0,32 untuk standard deviation-nya. Maaf, ada typo. Nah, sekian dari video pemaparan materi saya. Mohon maaf jika terdapat sedikit error tadi ya, dan jika saya menjelaskannya ada beberapa bagian yang salah. Mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak dalam video saya ini.